Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Junita, NPM 24190367. Saya berasal dari kelas penjas A9, semester 3. Dosen pengampu Ibu Otari Lismana, MPD. Nah, di sini saya akan video pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan atau video pembelajaran tentang fisiologi olahraga cairan dan presentasi anaerobik. A. Cairan dalam fisiologi olahraga. Yang pertama, pentingnya cairan dalam tubuh. Cairan dalam tubuh memainkan peran vital dalam menjaga homeostatis fisiologis, terutama selama aktivitas fisik. Sekitar 60% berat badan manusia dewasa terdiri dari air yang tersebar dalam yang pertama yaitu cairan intraseluler kurang lebih 40% berat badan. Yang kedua ada cairan ekstraseluler kurang lebih 20% berat badan, termasuk plasma darah, cairan interstitisal dan cairan transseluler. Yang kedua, fungsi cairan dalam olahraga yaitu mengatur suhu tubuh atau termoregulasi melalui keringat, mengangkut nutrisi dan oksigen ke sel-sel otot, membuang produk sisa metabolisme seperti laknat dan CO2, menjaga volume plasma untuk mendukung curah jantung dan tekanan darah, mempertahankan keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, ada kehilangan cairan selama olahraga. Kok bisa hilang? Kenapa? Karena yang pertama melalui keringat. Laju keringat individu bervariasi yaitu 0,5 sampai 2,5 liter per jam, tergantung pada interaksi dan durasi latihan, suhu dan kelembapan lingkungan, tingkat kebugaran atlet, aklimatisasi terhadap panas. Yang kedua, melalui pernapasan dan urin. Yang keempat, dehidrasi dan dampaknya pada performa, yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama, kehilangan cairan 2% dari berat badan dapat menurunkan performa fisik dan kognitif. Yang kedua, gejala hidrasi ada beberapa, yaitu rasa haus, tanda terlambat, pusing atau kelelahan, penurunan volume plasma, sehingga peningkatan denyut jantung dan suhu inti tubuh. Yang ketiga, kehilangan 5% dapat menyebabkan kelelahan berat, kram otot, hipertermia, bahkan heat stroke atau stroke. Rehidrasi, strategi dan praktik. Yang pertama, sebelum latihan atau olahraga, minum 400 sampai 600 ml air 2 jam sebelum beraktivitas. Selama latihan, minum 150 sampai 350 ml setiap 15 sampai 20 tergantung kondisi. Jika latihan kurang lebih 60 menit, gunakan minuman isotonik mengandung 6 sampai 8 karbohidrat dan elektrolit. Setelah latihan, ganti cairan yang hilang. Minum 1,5 sampai 1,5 liter untuk setiap 1 kilo berat badan yang hilang. Setarakan natrium untuk membantu retensi cairan. Jenis minuman olahraga. Ada beberapa jenis minuman olahraga. Yang pertama, hipotenik. Konsentrasi karbohidratnya 6% dengan tujuan rehidrasi cepat, rendah kalori. Yang kedua, isotonik 6 sampai 8%. Rehidrasi ditambah energi, ideal untuk latihan 60 menit. Hipertonik 8%. Pemulihan glikogen pasca latihan harus dikonsumsi bersama air. Presentasi kontribusi sistem anaerobik dalam aktivitas fisik. Ada beberapa. Yang pertama, yaitu sistem energi dalam tubuh. Tubuh manusia menggunakan 3 sistem energi utama untuk menghasilkan ATP. Yang pertama yaitu sistem fosfagen atau ATP VCR, anaerobik laktat. Yang kedua, glikolisis anaerobik atau anaerobik laktat. Yang ketiga, sistem oksidatif atau aerobik. Karakteristik sistem anaerobik. Yang pertama ada aspek waktu dominan. Sistem fosfatnya ada 0 sampai 10 detik. Glikolisis anaerobiknya 10 detik sampai 2 menit. Sumber energi. Aspek sumber energi, sistem fosfatnya ada ATP dan fosforeantin atau VCR. Glikolis anaerobiknya, glikogennya atau gula darah. Nah,
Ada yang berikutnya yaitu presentasi kontribusi anaerobik berdasarkan durasi aktivitas. Nah, di sini ada beberapa di tabel itu seperti durasi aktivitas, kontribusi anaerobik, dan contoh aktivitas. Ya, durasi aktivitas yaitu 0 sampai 6 detik. Kontribusi anaerobiknya ada 90 sampai 100%. Fosfagen. Contoh aktivitasnya lari 40 meter, angkat berat 1 RM atau dan lompat. Durasi aktivitas yang kedua yaitu 6 sampai 30 detik. Kontribusi anaerobiknya 70 sampai 90% atau post-pex plus glikolisis. Contoh aktivitasnya yaitu lari 100 meter. Kalau renang sekitar 50 meter. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kontribusi anaerobik, yaitu yang pertama, intensitas. Semakin tinggi intensitas, maka semakin besar kontribusi anaerobiknya. Yang kedua, ada durasi. Semakin lama durasi, maka sistem anaerobik semakin dominan. Yang ketiga, ada jenis serat otot. Atlet dengan presentasi serat tipe 2 atau PES, PES lebih andal dalam aktivitas anaerobik. Yang keempat, pelatihan anaerobik. Meningkatkan kapasitas glikolisis dengan toleransi laktat. Pengukuran kontribusi anaerobik ada beberapa, yaitu yang pertama oksigen defisit atau defisit oksigen, selisih antara oksigen yang dibutuhkan secara teoris ya dan benar-benar digunakan pada awal latihan. Yang kedua, ekskresi laknat darah. Konsentrasi laknat 4 mm atau per liter menunjukkan dominasi glikolisis anaerobik. Yang ketiga, metode perpasangan atau respirator gas analisis untuk memperkirasi kontribusi anaerobik PS anaerobik. Untuk mengkontribusi aerobik PS anaerobik. Implikasi dalam pelatihan ada beberapa, yaitu yang pertama atlet sprint atau power, fokus pada pelatihan ATPH atau PCR dan glikolis, interval intensitas maksimal, istirahat panjang. Yang kedua, atlet jarak menengah, kombinasi daya tahan anaerobik dan aerobik, interval 30 detik kurang 30 menit, istirahat aktif. Pemulihan sistem fosfagen pulih 70% dalam 30 detik, 100% dalam 3-5 menit. Glikolis membutuhkan waktu lebih lama 20-60 menit untuk membersihkan laktat. Nah, kesimpulan dari video pembelajaran yang telah saya jelaskan tadi yaitu cairan adalah penentu utama performa dan kesehatan selama olahraga. Dehidrasi sekecil apapun dapat mengganggu fungsi fisiologis dan penurunan hasil latihan atau pertandingan. Sistem anaerobik mendominasi pada aktivitas pendek dan intens dengan kontribusi menurunkan secara eksponensial seiring bertambahnya durasi. Pemahaman tentang kedua topik ini memungkinkan perencanaan strategi hidrasi dan program latihan yang optimal sehingga sesuai dengan tuntutan spesifik olahraga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.